Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, kita akan langsung melanjutkan sedikit hajat kita di dalam pembacaan Hasyiah Shawi, yang mana alhamdulillah kemarin sudah selesai kita membaca tafsir Jalalainnya. Kita akan lanjutkan sedikit sekarang untuk meneruskan hajat kita agar istiqomah, yaitu pembacaan Hasyiah Shawinya, menjelaskan tentang ayat kemarin 143 daripada surat Al-Baqarah, yang mana kemarin selesai pembacaan tafsir Jalalainnya. Sekarang tinggal Hasyiah Shawinya. Dikatakan oleh Al-Imam Shawi radhiyallahu ta'ala anhu, qauluhu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna, ada kata-kata wa ma ja'alna. Jadi supaya lebih enak lagi dibaca dikit sekilas tentang ayat 143 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufun rahim. Di sini ada kata-kata wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Qauluhu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna, kata-kata wa ma ja'alna yang maknanya wallahu a'lam bi muradih bidzalik, wa ma ja'alna, dan tidaklah menjadikan siapa kami al-qiblata kepada kiblat, allati kunta 'alaiha, sebagai arah yang mana paduka kamu dulu wahai kekasihku ada alaiha, atas itu kiblat, yaitu Ka'bah. Ini cerita, ayat ini bercerita tentang perpindahan kembali arah kiblat. Yang tadinya Nabi ketika di Mekah sebelum hijrah, Nabi sebelum hijrah ke Madinah kiblatnya dulu ke Mekah, pindah ke Madinah, Nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Setelah itu pindah lagi ke mana? Ke Mekah. Nah, sekarang bercerita tentang pindah kembali ke Mekah, maksudnya ke Ka'bah. Allah menjelaskan, tidaklah kami menjadikan kiblat sebagai arah yang kamu wahai kekasihku dulu ada atas itu arah, yaitu ke Ka'bah. Ini berbicara tentang ilmu alat nih mah, bahwa kata-kata wa ma ja'alna ukhtulifa diperselisihkan fi i'rab hadhil ayati, tentang i'rab ini ayat. Pada rajal mufassiru, maka berpendapat al mufassiru mufassir, anna qaulahu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala al-qiblata wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Jadi al-qiblata ini maf'ulun tsanin, menjadi maf'ul yang kedua dari lafaz ja'alna, karena ja'alna ini masuk kepada fiil yang menasabkan dua maf'ul bermakna sayyarna, memiliki dua maf'ul. Jadi kalau kita ngaji ilmu alat gitu kan, ada kata yang tidak membutuhkan maf'ul sama sekali, itu disebut dengan fi'il lazim, seperti contohnya seperti tidur, duduk gitu kan. Saya duduk, cukup paham orang gitu kan. Saya duduk, cukup paham orang, tidak membutuhkan maf'ul. Beda dengan sekarang ada
pekerjaan yang membutuhkan maf'ul, seperti saya makan naon, gitu kan, makan naon, tak jadi butuh maf'ul. Maf'ulnya ini ada yang fi'il membutuhkan maf'ul satu, ada yang membutuhkan maf'ul dua, gitu kan. Nah, ini termasuk lafadz ja'alna di sini. Ini termasuk fi'il yang membutuhkan maf'ul dua di sini. Ketika yang dibutuhkan maf'ulnya dua, pertanyaannya maf'ul pertama dan kedua mana? Mana yang pertama dan mana yang keduanya? Kalau mau pasir di sini pendapatnya gimana? Al-qiblah ini menjadi maf'ul tsanin li ja'alna, jadi maf'ul yang kedua. Muqaddamun, didahulukan. Wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha. Ja'alna ini fi'ilnya, ja'ala fi'ilnya, na menjadi fa'ilnya, membutuhkan dua maf'ul. Mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua? Lihat dulu simak kata-katanya, wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha. Kiblat di sini jadi apa? Jadi maf'ul. Kan maf'ulnya dua, maf'ul pertama atau kedua? Oh, kiblat di sini mah jadi maf'ul yang kedua. Kenapa ada bahasa didahulukan? Karena maf'ul pertamanya belum disebutkan, gitu kan. Mana maf'ul pertamanya? Wa qauluhu allati, kata Al-Imam Shawi, dan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala allati sifatun menjadi sifat li mausufin bagi sifat mahdzufin yang dibuang. Kata-kata al-jihah dijelaskan sini. Lakalan al-jihatallati. Nah, ini al-jihah di sini maf'ulun awal menjadi maf'ul pertama. Jadi ieu mah nu kadua heula disimpen di hareup, kan kuduna teh nu kahiji baru kedua. Ini mah beda dibalikan. Yang kedua dulu baru pertama. Berarti yang kedua ini didahulukan dari yang pertama. Disebut nanti bahasa Arab teh muqaddam, didahulukan. Ini pendapat di sini. Wa daraja ghairuhu, dan berpendapat selain mufasir alal aksi, atas kebalikannya. Gimana kebalikannya? Wahwa, dan bahwasanya itu kebalikannya gini. Annal kiblata, ialah sesungguhnya lafadz kiblah maf'ulun awal jadi maf'ul pertama. Walati, dan lafadz allati sifatun menjadi sifat limausufin bagi yang disifatinya, mahdhufin yang dibuang. Takdirnya al-jihad di sini maf'ulun tsanin, dia yang jadi maf'ul keduanya. Kalau pendapat mufasir yang lain mah susunannya teh selaras lah. Fi'il, fa'il, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Jadi tidak ada bahasa didahulukan karena emang susunannya seperti itu. Wal aqrab, tapi yang paling dekat untuk dipahami itu al-awalu, tetap pendapat yang pertama. Jadi cara ngartikannya gimana? Gini cara ngartikannya. Dan tidaklah menjadikan siapa kami al-jihatallati kunta 'alaiha, kepada arah yang kamu wahai kekasihku dulu ada atas itu arah, yaitu Ka'bah. Al-kiblata, sebagai kiblat. Lebih enak gitu kan, ketimbang sekarang cara maknanya kayak gini. Dan tidaklah menjadikan kami al-kiblata, kepada kiblat, al-jihatallati kunta 'alaiha, sebagai arah yang ada kamu dulu, 'alaiha, atas itu arah, yaitu Ka'bah. Gak enak nih cara memahaminya, jadi ada ruwet lagi gitu kan. Makanya yang lebih enak di dalam pemahaman adalah pendapat yang pertama gitu. Jadi ya penting gak penting sih ilmu naon sih nggak bahas naon gitu deh gitu kan. Maf'ul pertama, maf'ul kedua, liur tentang para maf'ul fi'il lagi ngerti gitu kan. Penting banget, penting.
Kenapa? Karena ketika kita tahu status lafal tersebut, maka kita bisa memutuskan arti maknanya. Maknanya seperti apa? Susunan beda, maka maknanya juga beda. Seperti contoh, sekarang di dalam Al-Quran Fatihah ada kata-kata Iyyaka na'budu. Iyyaka di sana menjadi maf'ul yang didahulukan. Fi'ilnya mana? Na'budu. Menyembah siapa kami? Kepadamu, kan harusnya gitu dulu. Susunan yang benar, pekerjaannya dulu sebutkan, menyembah. Pelakunya kami. Menyembah apa? Kepadamu, kan gitu susunannya. Menyembah kami kepadamu. Tapi di dalam Fatihah gak kayak gitu. Kepada kamunya didahulukan. Kepada kamu menyembah siapakah? Kami didahulukan. Nah, ini kenapa? Kan susunan yang awalnya di belakang nih harusnya, gitu kan? Kenapa sekarang didahulukan di depan? Oh, kalau kita ngaji nahu kita sudah tahu mana maf'ulnya didahulukan, gak cukup ternyata, harus ngaji balago. Udah ngaji nahu sorof, ngaji ilmu balago, gitu kan? Di bab balago ada bab takdim dan ta'khir, menjelaskan kenapa suatu kata ini didahulukan dan kenapa kata ini diakhirkan. Ada alasannya dong, tidak mungkin tiba-tiba jauh disimpan di hareup, tidak mungkin disimpan di belakang, pasti ada alasannya. Ketemu di sana. Di antara alasannya supaya menimbulkan arti hanya. Jadi cara ngartikannya beda. Iyyaka na'budu timbul arti hanya kepadamu menyembah kami. Ada hanyanya. Berarti menyembah yang lain enggak? Enggak. Ketika kata-katanya iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah, maka berarti otomatis tidak menyembah yang lain. Tapi ketika kata-katanya kami menyembah kepadamu, ada kemungkinan, bukan pasti, ada kemungkinan bisa jadi nyembah pula yang lainnya, gitu kan? Makanya beda. Apalagi seperti dari sisi cara kita mengutarakan, contoh mengutarakan cinta, nih gitu kan? Mata keren cinta. Ada ngomongnya uhibbuka, aku mencintaimu. Dengan iyyaka uhibbu, kepadamu aku mencintai. Susunannya beda. Kenapa beda? Kalau aku mencintaimu, secara logika bisa jadi mencintai pula yang lain. Nah, gitu kan? Emang ada bahasa hanyanya? Aku emang ada bahasanya? Tidak ada bahasanya. Oh, gampang, atau tinggal pakai bahasanya, gitu kan? Aku hanya mencintaimu. Bahasa Indonesia bisa kayak gitu susunannya. Tapi kalau bahasa Arab untuk menimbulkan hanya kepadamunya simpan di depan bahasanya. Jadi gimana? Hanya padamu aku baru timbul arti hanya. Tapi kalau kepadamunya disimpan di belakang, aku hanya mencintaimu menurut ilmu bahasa Arab ini salah. Kebenaran. Kalau menimbulkan arti hanya, simpan dong di depan kepadamunya. Jadi gimana? Hanya padamu aku berarti mencintai yang lain enggak. Nah, makanya ini pinter-pinteran kita, gitu kan, cara mengutarakan cinta, pinter-pinteran cara memahami sekarang pengutaraan cinta orang lain kepada kita. Ada yang ngomongnya aku mencintaimu, cinta ke orang, tapi cinta oke kalau lain kan gitu. Gitu kan? Tapi kalau ada bahasanya hanya kepadamu aku mencinta, baru. Kalau udah bahasanya hanya berarti tidak ada yang lain. Nah, ini penting kan ya.
Jadi kayak penting gak penting, penting sebenarnya, penting. Tahu ilmu itu penting. Hanya di pesantren jangan heran kalau nahu sorob jadi makanan pokok, jangan heran. Nahu sorob jadi makanan pokok karena nahu sorob ini menjadi alat pertama yang penting banget di dalam memahami suatu makna. Gitu kan? Di dalam memahami suatu makna. Seperti kayak gini, makanya dibahasakan oleh para ulama. As-sorfu ummul ulum wan nahu abuha wal ma'na waladuha, kata ulama. Ilmu sorof ini adalah ibunya, kalau ingin digambarkan ini ibunya ilmu. Nahu bapaknya. Arti itu adalah anaknya. Arti. Jadi arti itu adalah anak. Ibunya siapa? Ilmu sorof, nahunya sebagai bapaknya. Logikanya, bisa gak lahir anak kalau tanpa ibu dan bapak? Nah gitu. Gak akan lahir mana kalau tanpa ada ibu dan bapak. Makanya sekarang hadirkan dulu ibu dan bapak, baru lahirlah anak. Kenapa sih? Bukan banyak yang masih bertanya. Kemarin di Simpang di sini ada gitu kan program baru seperti Arba'in digecek nahu selama 40 hari, nahunya, sorofnya agar paham. Tak ini maksudnya. Gitu kan? Gimana menghadirkan bapak, menghadirkan ibu supaya lahir anak gitu. Paham ya? Nah, makanya jangan heran. Sekarang alhamdulillah santri-santri di sini program Arba'in sudah beres, masuk ke program yang kitab. Ini program kitab. Ini program kitab ini nggak ada jauh beda dengan program yang kemarin. Semua kitabnya diaji, cuman ada terfokus, satu terfokus. Ada setiap harinya mempelajari 4 mata pelajaran yang khusus. Nahu, sorof, fikih, dan hadis. Makanan setiap hari ada itu, Pak. Gitu kan, ilmu-ilmu yang lainnya dibagi per harinya. Tapi jangan heran ya, doakan oleh para jamaah semoga ini ada anak didik kita ini yang di sini khususnya umumnya anak-anak kita yang sedang pesantren dimanapun, semoga diberikan keterbukaan di dalam keilmuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pulang membuahkan hasil yang bisa merubah kehidupan orang tuanya, yang bisa merubah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi di dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah untuk selanjutnya ini kita akan jelaskan kembali di pengajian malam Kamis akan datang. Ini mah luar biasa. Ini setelahnya nih pembahasan yang unik yang ada kaitannya pula dengan hebatnya dalil, akan hebatnya derajat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita di sisi Allah seperti apa. Malaikat Jibril pula sampai mengakuinya bahwa tidak ada makhluk yang paling dekat dengan Allah melebihi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun angkat tangan. Tetap kalau masalah kedekatan saya juga kalah, udah. Paduka saya akan langsung gitu kan kepada Allah. Ini kehebatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jalan paling cepat mah ya melalui pintu Nabi, gampang. Jalan paling cepat adalah melalui pintu Nabi karena Nabi juga yang paling dekat dengan Allah kan gitu. Jalan yang paling cepat itu adalah melalui Nabi karena Nabi yang paling dekat dengan Allah. Apalagi Nabi yang ngatur sekarang, yang ngatur pembagian dari Allah di dalam hadis gitu kan, di mana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahul Mu'ti wa anal Qasim. Kenapa? Salah satu nama Nabi diantaranya Qasim. Qasim itu dari Qasama yaksimu yang artinya membagikan. Kata Nabi, Allah lah yang memberi rizki, saya yang bagikannya. Nabi yang bagiinnya. Ya kalau Nabi yang bagiinnya, kita aja tahu, lihat nih tinggal ya sana ngebagikan prasmanan. Orang paling dekat dengan tukang bagiin prasmanan dia yang paling banyak. Kenapa bisa nyoceng nambahan deui? Dogut gitu kan, tambahan deui gitu kan. Batur mah era, data kenal teh ya, jeung ngabagikeun yang kenal. Tambahan dibungkus mahal mah gitu kan.
Yang paling dekat dengan yang membagikan itu ya dia yang paling banyak. Makanya betul orang yang paling dekat dengan Nabi dialah yang paling banyak rezekinya dari Allah. Gitu kan? Bukan hanya rezeki itu masalah dunia doang, rezeki pula masalah batin, masalah hati, rezeki pula masalah yang berkaitan dengan akhirat. Makanya kita dididik sama Abu Ya, alhamdulillah, setelah melihat para jamaah yang luar biasa, sekarang pada paham bagaimana agungnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita semuanya di pengajian malam Kamis ini sengaja gitu kan mengajak para jamaah untuk bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tahu Nabi paling dekat dengan Allah, Nabi yang memberikan rezeki. Saya yang ingin dekat dengan Allah, tidak ada jalan yang paling cepat kecuali melalui Nabi. Saya yang butuh rezeki sekarang gitu kan, saya butuh lancar rezeki dan lain-lainnya, ingin diijabah doa, karena saya tahu Nabi yang membagikannya, tidak ada jalan paling cepat kecuali melalui Nabi. Maka kita pada kesempatan kali ini akan bersama-sama sebagaimana kebiasaan yang telah diajarkan oleh guru kita semuanya Abu Ya, kita akan bersama-sama membaca sholawat masyhur, kemudian ditutup dengan sholawat maduriyah. Sembari kita hadirkan semua hajat-hajat kita hadirkan semua permasalahan dalam kehidupan kita hadirkan. Berikut pertama guru kita Abu Ya beserta sanad-sanad keilmuan kita dari Abu Ya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita hadirkan. Yang tidak tahu secara global, yang tahu secara terperincinya kita hadirkan semuanya. Apa gitu kan, kita hadirkan semuanya dengan mengharap kita pula di samping mengharap keberkahan Nabi, kita mengharap keberkahan guru-guru kita. Di samping kita mengharap perhatian dari Nabi, mengharap pula perhatian dari guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi dan dari guru-guru kita, mendapatkan perhatian dari Nabi dan dari guru-guru kita, dan semoga guru kita beserta para jamaah yang ikut dengan beliau dan semua jamaah haji yang berangkat di tahun ini semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan, kekuatan di sana, semoga dipulangkan kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, membawa keberkahan untuk semua ahli Koreanya, ahli desanya, dan khususnya kita semoga mendapatkan kembali nikmat dari Allah bisa berkumpul dengan guru kita di majlis-majlisnya, bisa menatap guru kita dan mendengar nasihatnya serta mendapatkan keberkahan dari beliau untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamana wa masyayikhuna al-kiram ajdadun al-kiram walamana wa syekhuna Abu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil gharab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayaratil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alayhi afdhalus salati wat taslim yadi wal afi wal lutfi wa salam wa tablugil maram ala alihi wa sahbihi wa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-musafina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil adil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-muqdar ya ra'adadan ya billahi wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudir arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi malata qalbahu min jalalik wa aynahu min jamalik fasbaha farihan masruran ma'ayyadan mansura wa ala alihi wa salli wa sallim taslima walhamdulillahi ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafil suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa ridwatil aliyah. Nabiyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa hayaita ila yawmi tab'asu man afnait wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala Muhammad adada man salla alaihi wa salli ala Muhammad adada man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammad kama amarta bi salati alaihi wa salli ala Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa salli ala Muhammad kama tanbaghi salatu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيفتي أدركني. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وعملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قدر مثله في الوجود. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد قدر مثله مولود وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Allahumma salli wa sallim ala jamil mahamid man bihi tufarijul ghurub wa takshifu syada'id Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin imamil anbiya wa tajil asfiya al-mabusi bilayatil bahirah الغاخرة إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود وجازه اللهم عنا أفضل ما جزيت بنبينا أمته وانفعنا اللهم بمن طوال عليه ضمائرنا من محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلاما لا يعتريه منصرا دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه والطيبين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا هجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله وكسروا عنك صلاة وأنواها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطر معبوقة بعمق المسك ذاكية من ضيها رجل ولينتشر عد الحصى والثرى رمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قد جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف قد يتلى ويستضر والوحش والطير والأسماك ما نعم إليهم الجن والأملاك والبشر وعدما جمع الهبوب كذا والشعر والصف والأريش والوبر وما أحاط به علم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر ونعمائك التي مننت بها على الخلائق ملكا وملهشر وعد مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان سند وما يكون إلى أن تبعث صور في كل طرفة عين يذرفون بها السماوات والأرض أو يذر بالسماوات والأرض ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة ومن ليس تنحصر تستغرق العدم جمع الدهور كما تحد بالحد لا تبكي ولا تنام غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يبقى فيعتبر وعد أدعى فيما قد مر من عدد المعد في أدعى فيه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع سلامك
قد مر من عدد الرب وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن قلوا وإن كثروا وزد نبيك مع مشى مجتهد ورد من البركة هل ينهمل يا ربي واغفر لقارئها وسامعها المسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافية افتكر والتب بنا ربنا في كل نازلة خلفا عميما به الأهوال تنحسر والتب بنا ربنا في كل نازلة خلفا عميما به الأهوال تنحسر والتب بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أدعى فما قد مر ينتشر والآل والصحب والبيقات ثبة واختم بخير لنا إذ ينتهي العمر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الهجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل مؤونتك الحسنى لنا مددا gambaran mugi abdi kabirkeun abdi tutur sareng pitulung gambaran usahe abdi sing nyapa wala takilna ila tadbiri anfusina wa nafsu ta'jizu an islahi ma fasada gambaran ulah nembleukeun ka abdi nguruskeun diri abdi teh henteu tiasa ngomean diri nurun sak antal alimu wa qad wajahtu min amali ila rajaika wajhan sailan wa yaku gambaran kauning abdi gadu angan-angan mengharapkan gambaran nyuhunkeun pitulung nuhak walir rajai zawabun anta ta'lamuha waj'al sawabi dawama sitri li abada ganjaran manuhun abdi gambaran kauning mugi-mugi salamina cumpanan ulah ditolak jadil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin semoga dikabul alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bisawab rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma
للبدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صف مصابه الغرر أمريتك فانسفحت فيها الحصوات والدلج بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبدر وظاهر أمريتك فانسفحت فيها الحصوات والدلج بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبدر وظاهر أمريتك فانسفحت فيها الحصوات والدلج بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطن وظاهره يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوبا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوبا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عذوبا واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين بن ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.